mana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Shalom Jemaat Gereja BES. Selamat bergabung di kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama saksikan profil video dari Gereja Blessing in the Spirit berikut ini. Gereja Blessing in the Spirit atau disingkat BES didirikan pada tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Gereja BES sendiri memiliki arti yaitu berkat kerohanian. Dan hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang di beberapa negara, antara lain Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, yaitu banyak umat Tuhan yang membangun gereja dengan mewah dan megah, tetapi bagian dalamnya keropos, yang artinya banyak umat Tuhan yang membangun fisik gereja dan melakukan kewajiban agamawi, tetapi mental dan karakternya tidak mencerminkan karakter Kristus. Terlebih lagi, hatinya dilingkupi oleh kekhawatiran, keserakahan, dendam, benci, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dengan membawa jiwa kepada Tuhan dan ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya ialah: yang pertama, misi. Kami mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan cara pandang tentang hidup, menumbuhkan keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Yang kedua, Ladies Devotion. Berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion dari kata devotee yang berarti setia sampai mati. Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Ketiga, YES, Young People Evangelism Special Services, adalah bagian regenerasi dari Gereja Blessing in the Spirit untuk menjalankan visi Tuhan bahwa akan ada ratusan anak muda menyerahkan diri untuk Tuhan dan melayani menjadi hamba Tuhan. Keempat, STT Adi Wacana. Gereja BES memiliki sekolah teologi sendiri yang dinamakan STT Adi Wacana. Terdapat beberapa program studi, yakni Sarjana 1 Teologi, Sarjana 1 Pendidikan Agama Kristen, dan Pendidikan Agama Kristen. Gereja BES mempunyai 5 pilar utama, diantaranya yang pertama, Back to Jesus Teaching, yang kedua, Mega Project Karakter Kristus, yang ketiga, Misi, yang keempat, Pemuritan dan Regenerasi, dan yang kelima adalah Diakonia. Mega Project Karakter Kristus merupakan salah satu ajaran dari Gereja BES, di mana melalui ajaran ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika sehingga sesuai dengan karakter Kristus. Sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian dari Gereja BES. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk tetap kudus dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Mari bersama sejenak kita boleh bangkit berdiri. Kita mau bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah kita. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini, untuk kasih setiamu Tuhan. Engkau yang menggiring setiap kami dengan semua yang terbaik Bapa. Kami mau datang ke hadirat-Mu pada siang hari ini, membawa hati kami, membawa pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Mari layakan setiap kami, berikan pengharapan yang baru, berikan sukacita yang baru buat setiap pribadi Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu bekerja Tuhan. Mari nyatakan diri-Mu sepanjang ibadah ini, dari awal hingga akhir. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari bawa setiap kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari bawa setiap kami lebih dalam lagi Tuhan. I worship you Lord Jesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu. Yes Jesus. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, amin, dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya
bersama-sama buka hatimu Bapak Ibu Saudara. Ku rasakan kasih-Mu. Amin. Dan indahnya Kami rasakan Engkau di tempat ini Tuhan. penuhi dengan kasih-Mu. Yes Lord Jesus. Diam di hadirat, Kami mengangkat tangan kami Tuhan. ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Oh, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, Yesus. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan kuasa-Mu bekerja. Jesus, I worship You. Yes, I worship You, Lord. Hallelujah. Yes, I worship You. Yes, I worship You, Lord. Kami puji, kami sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Yes, I worship You, Lord. Kita takkan worship You, Hallelujah. Ini pujian kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena apapun yang terbaik dalam kehidupan kami semua berasal dari Tuhan. Haleluya. Jesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan
ciptakan aku, kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan bahwa hidup kita adalah penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Hidupku berjalan bersama tanpa Tuhan di dalam kehidupan kami. Lah Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku kasih karunia-Mu, pimpin-Ku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Ku tak mau
sama-sama berseru di hadapan Tuhan, katakan how great, come on, is our God. Come on, sing with me. Is our God, and all we see how great is our God. How great is our God? How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see, how great is our God. Sekali lagi bertepuk tanganlah buat Tuhan kita. How great is our God? Come on, sing with me. How great is our God? And all we see, how great is our God? How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see, how great, and all we see, how great, and all we see, how great, He's our Puji Tuhan, shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kiranya setiap kami boleh mendapatkan mana dari surga, yaitu firman Tuhan, supaya setiap kami boleh dikuatkan, dihiburkan, supaya kami boleh menangkap isi hati Tuhan, supaya kami bukan tinggal sebagai seorang yang berkeyakinan beragama atau kepercayaan, tapi seseorang yang punya hubungan akrab dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Kau berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya kehidupan kami, Engkau tuntun kepada jalan yang benar. Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Yang sakit, yang susah, punya masalah, punya pergumulan. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kami. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Kiranya Tuhan tangan-Mu, belas kasihan-Mu menjamah setiap kami, memulihkan, menyembuhkan, memutihkan setiap kami, bahkan menyegarkan, memberikan masa depan yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Kita masuk di dalam pelajaran Tuhan dan mujizat-mujizatnya, yaitu perjalanan Tuhan selama di muka bumi ini. Sekarang kita masuk di dalam ke-21 dari mujizat Tuhan atau kesembuhan maupun juga pengusiran setan. Jadi kalau kita mau kronologiskan dari awal bagaimana air menjadi anggur dan seterusnya, inilah yang ke-21. Tapi kita akan terus melihat itu secara kita kelompokkan tentang Tuhan dan mujizat-mujizatnya. Sehingga saudara bisa menikmati berapa banyak sih Tuhan melakukan mujizat. Bagaimana Tuhan melakukan kesembuhan, mengusir setan. Kita akan melihat berapa banyak dan itu akan dikhotbahkan supaya kita bisa melihat dengan baik. Dan temanya hari ini kita bicara kuasanya tidak pernah berhenti. Kalau kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah berubah, itu pada umumnya seperti itu, bahwa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ada pujian berkata juga bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kerap kali kita yang berubah, namun kita juga hari ini belajar kuasanya
tidak pernah berhenti. Justru kerap kali kita yang berhenti di tengah jalan. Kenapa kita berhenti di tengah jalan? Karena satu, ketidakpercayaan. Kedua, mungkin kecewa. Ketiga, mungkin kita tidak mengikuti jalan Tuhan, kita memaksakan pikiran kita. Salah satu contoh kita lihat yaitu di dalam kisah orang buta disembuhkan. Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan 26, kita baca dahulu perikop ini. Markus 8 ayat 22 sampai dengan 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang." Sudah ada kesembuhan, tapi belum tuntas. Sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung, tapi pulang langsung ke rumahnya." Kenapa saudara? Nanti akan terjadi satu kehebohan dan Tuhan ingin saudara semua orang kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita diberkati, ketika kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita harus menjadi berkat. Bukan hanya bersaksi, supaya orang saudara mencari Tuhan karena kesembuhan mujizatnya. Namun kita harus menjadi saksi dalam arti kasih Tuhan. Kita harus juga saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Yaitu membawa orang datang kepada Yesus. Banyak orang sekitar sekarang kita ini hanya bersaksi bukan salah. Karena firman Tuhan berkata, "Kamulah saksiku." Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem dan seterusnya. Namun Tuhan ingin supaya saudara bersaksi itu bukan hanya perkataan, tapi perbuatan kita, dan kita bisa melalui kesaksian itu membawa orang datang kepada Tuhan. Jangan bersaksi itu membawa orang hanya datang kepada satu cerita kisah kita tentang mujizat, tentang berkat kita yang banyak, tetapi kita tidak membawa orang itu datang kepada sumbernya, yaitu Tuhan. Tanpa sadar kita seperti itu. Oleh karena itu poin pertama, membawa orang datang kepada Yesus. Apapun yang kita kerjakan, mau bersaksi, melayani, berkhotbah, menginjil, saudara, apapun tujuannya adalah membawa orang datang kepada Yesus. Bukan datang kepada dirinya sendiri. Bukan datang saudara kepada organisasinya. Karena saya pernah juga melihat beberapa orang yang dalam pelayanan saya, dia baru melayani, baru bertobat 1-2 tahun, sudah mengerti sedikit, dia melayani seseorang, kemudian orang itu percaya dan dijadikan apa saudara? Memang sebenarnya jadi murid, tetapi tanpa sadar menjadi pengikut orang ini. Suruh bawa tasnya, suruh antar ke mall, suruh ini, suruh itu, suruh bayar ini, saudara. Orang itu nggak sadar, dipikir ini kakak rohaninya. Padahal dia punya pemimpin, dia tidak bawa kepada gereja atau kepada Tuhan, dia bawa kepada dirinya sendiri. Inilah sesuatu yang salah, yang perlu kita perbaiki di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang sudah sangat singkat ini. Di mana saya mendapatkan peneguhan dan mendapatkan juga nubuatan dari Tuhan bahwa dia akan datang tidak lama lagi. Kalau kita bisa bertahan, kita bisa menjaga hidup kita dan hubungan kita dengan Tuhan, saya yakin saudara bahwa kita akan diangkat oleh Tuhan pada saat pengangkatan. Tidak perlu sampai kita mengalami kesakitan dan mati. Oleh sebab itu perbaikan adalah yang pertama membawa orang datang kepada Tuhan.
Kita lihat dulu ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betseda. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Orang ini bukannya bersaksi tetapi membawa. Mungkin awalnya dia bersaksi, wah ada Yesus gini, ayo kamu saya bawa datang kepada Yesus. Dengan segala pergumulannya, tetapi bukan tujuannya memuliakan pergumulannya, tetapi membawa datang kepada Yesus. Kan Yesus punya kehendak mau menyembuhkan, memulihkan, dan sebagainya. Kalau kita melihat saudara bahwa kita ini diperhadapkan kepada dua hal. Sebagai anak Tuhan, kita sebagai motivator atau provokator. Sebenarnya kita lebih cocok motivator bukan provokator. Motivator itu memotivasi orang, bukan pendeta. Dalam khotbah memotivasi itu salah. Pendeta khotbah ini bukan memotivasi, tetapi membagikan firman yang hidup kehendak Allah kepada jemaat. Tetapi saudara ini yang tidak membagikan firman, di mimbar saudara bisa memotivasi orang, motivator supaya orang itu saudara mau cari Tuhan, supaya orang itu saudara duduk dekat dan dimuridkan oleh Tuhan. Didorong, dijemput, karena banyak orang yang kecewa, orang baru yang perlu juga bimbingan, itu harus ada motivator, memotivasi supaya orang itu datang di gereja dan kemudian saudara pendeta, pemimpin rohani membagikan firman yaitu yang menghidupkan. Tetapi kerap kali tanpa sadar kita menjadi provokator. Ketika kita kecewa berkat kita tidak dapat atau kita nggak cocok dengan salah satu orang atau pekerja salah satu gereja atau sama pemimpin mungkin ditegur sakit hati, maka dia menjadi provokator. Wah nggak usah ke gereja, ke sana, nggak perlu, ke gembala ini. Banyak gembala, banyak gereja. Tapi orang ini tanpa sadar seakan-akan ingin memindahkan, tapi ada rasa luka dan sakit hati. Dan orang yang diceritai ini maksudnya supaya pindah. Tetapi kerap kali bukan pindah, orang ini yang dikasih tahu ini menjadi tawar hati. Dan menjadi kecewa. Walaupun mungkin pindah juga. Oleh karena itu, apa yang ditanam oleh Tuhan, jangan sampai kita yang mencabutnya. Bahwa tidak boleh, saudara. Justru yang dicabut oleh Tuhan adalah lalang itu. Malaikat yang akan mencabut lalang-lalang. Apa yang sudah ditanam oleh Tuhan di gereja atau di tempat lain, biar Tuhan sendiri yang memberi pertumbuhan, kita jangan menjadi provokator, tetapi menjadi motivator. Kita lihat satu contoh, Bilangan 16 ayat 1 dan 2, yaitu bagaimana Korah. Kita lihat. Ya. Abiram, Datan, 3 orang ini dan kemudian menghasut banyak orang untuk memberontak kepada Musa. Korah bin Yitzhar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, suku Ruben, mengajak orang-orang. Suku Ruben itu salah satu anak dari Yakub, yaitu salah satu suku daripada suku Israel. Ada 12 suku. Untuk memberontak melawan Musa. Jadi ini provokator. Seharusnya memotivator supaya mereka taat dan tetap membantu melayani Tuhan bersama Musa. Tapi justru provokator ini saudara, yaitu mengajak untuk memberontak melawan Musa. Walaupun dalam bentuk membuat pelayanan sendiri. Coba kita baca. Untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Jadi 253. Pemimpin-pemimpin umat itu ternyata saudara pemimpin pun bisa diprovokasi. Yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Orang-orang kenamaan yang dipilih, saudara, yang ya pokoknya bagus sekali pemimpin. Bisa terprovokasi dengan 3 orang ini dari suku Ruben, yaitu Korah, Abiram, dan Datan. Sehingga mereka memberontak bersama dengan 250 orang pemimpin. Apa yang terjadi?
Tuhan marah, saudara. Dan akhirnya mereka dikumpulkan. Dan apa yang terjadi? Secara singkat Tuhan menghukum mereka. Yaitu bumi membuka mulutnya. Terbuka bumi itu. Dan mereka bersama dengan keluarganya. Bukan hanya Korah, dengan keluarganya. Bukan Abiram, dengan keluarganya. Semua ditelan, jatuh ke bumi. Kemudian bumi nutup sepertinya gempa bumi. Yang terbuka, mereka masuk, ditutup kembali. Itu kuasa Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara bukan seorang pengkhotbah, kalau saudara tidak sedang khotbah, jangan sampai perkataan kita ini menimbulkan provokasi. Sikap kita menjadi provokator, tapi menjadi motivator. Ya, membawa orang, memberi nasihat, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan dorongan sebagai sesama umat Tuhan. Tapi jika kita sebagai pengkhotbah, bukan kita berkhotbahnya sebagai khotbah motivasi. Karena motivasi saudara bukan kita yang mendorong, tetapi ada Roh Kudus di mimbar ini menjamah seseorang melalui khotbahnya untuk orang itu didorong oleh Roh Kudus, dijamah, diberi pengertian. Tapi kita saudara di luar khotbah ini, kita di hidup sederhana ini pasti ada Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita mungkin tidak bisa menyampaikan firman Allah. Tetapi saudara, minimal kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi motivator. Supaya orang-orang itu termotivasi, tidak terpecah, tidak memberontak, tidak sampai meninggalkan, tidak sampai berhenti. Tetapi mau melayani, mau mengikut Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kita lihat poin kedua, yaitu kalau kita melihat saudara luar biasa sekali, tangan Yesus selalu terbuka. Ayat 23 kita boleh lihat saudara. Ayat 23 kita boleh lihat. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Dari keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Dari sini kita melihat bahwa tangan Tuhan selalu terbuka. Jadi kalau kita membawa orang datang kepada Tuhan, pasti Tuhan akan terbuka dan menerima orang itu. Tapi kerap kali ketika kita dipakai Tuhan, kita tidak membawa orang itu datang kepada Tuhan, cuma kita bercerita tentang Tuhan dan diri kita, kemudian orang itu dibawa kepada kita. Itu banyak sekali terjadi tanpa kita sadar, saudara. Sehingga dalam khotbahnya penuh motivasi, khotbahnya mengukulkan diri sendiri, orangnya tidak pernah membawa orang datang kepada Tuhan, tidak mengarahkan kepada Tuhan, justru saudara mengurung orang itu, seperti ahli Taurat orang Farisi, supaya jangan mengikut Yesus Kristus. Ingat tangan Tuhan terbuka. Sehingga Tuhan pernah juga firman-Nya berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Apapun persoalan masalah, Tuhan selalu menanti. Bahkan Wahyu 3 ayat 20, lihat, dia mengetok pintu. Barang siapa mendengar dan membukakannya, maka dia akan masuk dan makan bersama-sama dengan mereka. Tuhan selalu menanti, Tuhan mengetok hatimu, Tuhan selalu ingin supaya saudara menyerahkan hati, kekhawatiran kita, yang ada dalam hati kita, ketakutan, kecemasan. Tuhan ingin saudara supaya saudara hidup penuh dengan damai sejahtera. Bukan hanya itu saudara, bahkan Tuhan ingin supaya saudara datang kepada Dia. Dan Tuhan bukan hanya cuman saudara datang apa saja, tapi Dia akan memberi kelegaan kepada kita. Walaupun persoalan kita mungkin belum diselesaikan, persoalan kita mungkin belum ada jalan keluar. Tetapi ketika kita jumpa Tuhan, ada firman yang memberi kekuatan. Bukan motivasi, tetapi firman yang memberi kekuatan. Motivasi itu kekuatan seseorang untuk memberi kekuatan nasihat kepada seseorang. Tapi kalau saudara, kalau kekuatan dari Tuhan itu beda sekali. Beda sekali. Jadi ada iman, orang itu kemudian datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya saudara melihat, Tuhan akan menolong, menjamah dia sendiri. Kita lihat dulu Matius 11 ayat 28.
Jadi firman-Nya akan menjamah menolong kita semuanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang pertama adalah kelegaan. Jadi saudara, walaupun persoalan kita, masalah kita belum selesai, Tuhan tidak memberi motivasi, oh gini saudara, supaya kuat. Tidak, tetapi dia memberikan firman-Nya. Dia memberikan pengharapan. Dia memberikan visi supaya di tengah kesulitan kita seperti Yusuf yang di penjara. Dia kuat, kenapa? Karena dia dapat visi bahwa dia akan menjadi orang nomor 2 sebagaimana yang Tuhan berikan. Demikian juga gereja di mana kita sekarang ada bergereja. Walaupun masa pandemi, kesulitan, persoalan, memang sepertinya saudara bahwa belum ada jalan keluar. Tetapi ada satu visi, kekuatan dari Allah. Firman nubuatan itulah yang memberi kemampuan kepada kita. Sehingga Matius 11 ayat 28, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Kepadaku kata Tuhan. Karena aku memelihara kamu. Siapa di dunia ini yang gak punya masalah, gak punya kekhawatiran, gak punya persoalan. Tetapi datang kepada Tuhan bukan berarti, loh masalahku selesai. Orang datang kepada Tuhan, hutangku selesai saudara. Tidak seperti itu. Tetapi yang terjadi adalah perubahan hati kita. Dari ragu-ragu menjadi percaya. Dari bimbang menjadi teguh. Dari khawatir penuh dengan damai sejahtera. Punya dari orang yang malas, putus asa, pasif, menjadi proaktif. Menjadi orang punya harapan. Orang punya semangat yang menggebu-gebu. Dia orang malas yang menjadi rajin kembali. Itulah saudara firman yang membangun kita. Kita lihat poin yang ketiga, ayat 24 dan 25 dari Markus 8 ini. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Markus 8 ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Dan kita melihat saudara apa yang terjadi, bahwa Tuhan itu sekali bekerja sanggup melakukan segalanya. Firman-Nya tidak pernah kembali sia-sia. Dan dia tidak pernah gagal. Tapi kenapa kejadian ini sepertinya terulang? Satu, kita bisa melihat mungkin iman orang ini yang belum dibangun. Mungkin orang ini dibawa kepada Yesus tapi tidak diberikan dasar. Sehingga orang ini tidak melihat siapa Yesus itu. Mungkin mereka melihat Yesus itu hanya penuh kuasa atau seorang tabib atau seorang yang nabi, seorang yang punya talenta, mujizat atau karunia mujizat. Tapi dia tidak melihat adanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, saudara, bisa juga kenapa Yesus melakukannya sampai 2 kali. Supaya orang itu melihat, supaya menunjukkan kepada kita ini, bahwa kalau Tuhan bekerja tidak pernah setengah-setengah. Bahwa Tuhan bekerja tidak pernah setengah-setengah. Kalau dia menolong, memberkati seseorang, dia pasti sampai tuntas. Tapi kerap kali kita yang berhenti di tengah jalan. Mungkin kita begitu diberkati, disembuhkan, kita lupa. Mungkin kita kemudian hidup dalam dosa, mabuk, judi, mungkin tidak menjaga kesehatan. Ketika diberkati kita sibuk, saudara. Nah, kita seakan-akan kita yang meneruskan berkat yang dari Tuhan itu supaya jadi besar. Kita lupa bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu pasti sempurna, pasti tuntas. Sebagaimana dia janji kepada Abraham, walaupun sampai umur 70, Abraham belum punya anak, dia kasih visi. Baru umur 100, setelah melewati 30 tahun, baru anak itu muncul. Walaupun saudara, sepertinya tidak mungkin. Karena Sarah itu sudah umur 89 tahun ya. Sekitar seperti itu. 89 tahun. Jadi, tetap aja Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan menyelesaikan sampai tuntas. Oleh sebab itu tetap setia, tetap konsisten. Jangan memutuskan menurut kita. Oleh sebab itu poin ketiga, kuasanya terus bekerja.
kuasanya Tuhan terus bekerja, tidak pernah berhenti. Oleh karena itu jangan kita yang berhenti. Jangan kita yang ragu-ragu, jangan kita yang mengambil alih apa yang Tuhan janjikan kepada gereja ini. Gereja ini akan banyak anak-anak muda, ratusan ribuan akan dipakai Tuhan. Demikian juga akan banyak ratusan ribuan orang diberkati sampai menjadi orang-orang besar. Saudara, itu butuh waktu juga. Sudah ada di tengah jalan diberkati, nggak tahan berkat, jatuh. Ada lagi dipakai, nggak tahan, jatuh, saudara. Kita kurang begitu, kita diberkati, kita dipakai, atau mungkin kita baru mulai. Saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Dia kerja tidak pernah setengah-setengah. Tolong itu dimasukkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, supaya kita ikut Tuhan juga tidak boleh setengah-setengah. Kita harus yakin dan percaya. Untuk orang yang baru saja Tuhan kenal, dia membuka tangannya, dia melakukannya sampai tuntas. Kuasanya tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana dengan kita? Kerap kali kita inilah saudara, persoalannya di kita. Kita punya pandangan sendiri, kita punya pikiran sendiri, kita harus kembali kepada firman Allah. Kita lihat dulu firman Tuhan, ya, Filipi pasal 1 ayat 6. Kita harus lihat firman Allah supaya kita menjadi kuat. Akan hal ini, kata Paulus, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, bukan setengah-setengah, yaitu ia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jadi dikatakan Paulus sangat yakin sepenuhnya. Kalau Tuhan telah memulai pekerjaannya melalui kita, maka ia akan terus meneruskan sampai generasi ke bawah kita, sampai anak cucu kita, terus sampai hari kedatangan Tuhan. Dan inilah waktunya hari Tuhan akan datang pada kita. Hanya apakah kita bisa, saudara, meneruskan ini? Kerap kali kita berhenti sebagai pemimpin. Ketika kita jadi pemimpin, menjadi lemah, saudara, akhirnya kita lupa meregenerasikan anak-anak muda atau penerus kita. Sehingga kemudian terputus. Karena apa? Menurut pikiran kita, menurut kekhawatiran kita, menurut keterbatasan kita. Justru kita harus kembali, kita yakin sepenuhnya. Seperti Musa, dia juga memberikan kepada Yosua. Demikian Yosua juga memberikan pandangan kepada hakim-hakim. Aku dan keluargaku akan mengikuti Tuhan. Tergantung kita masing-masing bagaimana. Jadi kalau Tuhan telah memulai dalam gereja ini, dia akan meneruskannya sampai hari akhirnya. Asal kita tidak berhenti, asal kita saudara jangan memutus, oh sudah gerejanya cukup banyak, cukup Pak, aku tak ngurus ini lagi, aku tak mau ini lagi, mau enak-enak, tidak bisa. Kita harus terus berjuang. Karena Tuhan memakai kita, dan kita akan mau dipakai terus, dan kuasanya tidak pernah berhenti, berkatnya juga akan mengalir terus sampai kita yang memberhentikannya. Contoh, ketika seorang janda dikasih oleh Nabi, kamu pinjam buli-buli tetanggamu sampai banyak. Supaya minyak itu yang mengalir jangan berhenti. Akhirnya dia suruh anaknya, nak cepat nak pinjam buli-buli tetangga semuanya. Karena saat itu musim kering dan orang mengalami kekeringan 3 tahun lebih saudara. Mengalami kekeringan luar biasa sekali. Bahkan juga pada saat itu juga orang-orang juga mengalami kelaparan, termasuk janda ini juga. Tetapi apa yang terjadi ketika semua buli-bulinya sudah kumpul semuanya? Maka mama ngomong sama anak, ada lagi enggak nak? Wah buli-bulinya habis semua, tetangga sudah tak pinjam semua. Enggak ada lagi buli-buli, maka minyak itu berhenti. Artinya di sini saudara,
sekuat kita mengikut Tuhan, sepenuh hati kita mengikut Tuhan, sekomitmen kita mengikut Tuhan, sebesar itulah Tuhan terus akan mengalirkan kuasa, kasih, mujizat, berkat-Nya. Ketika kita menjadi sombong, kita menjadi sibuk, kita berhenti dengan berkat-berkat kita mulai mengatur sendiri, kita bukan motivasi orang, kita tidak kembali ke firman, kita menjadi provokator, kita tidak membawa orang datang kepada Tuhan, tetapi datang kepada dirinya sendiri. Itulah awal dari saudara memberhentikan kasih kuasa Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 10, apa kata Paulus? Ada begitu banyak contoh. Filipi pasal 3 ayat 10, kata Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, yaitu Yesus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Jadi yang dikatakan oleh Paulus, yang ku kehendaki adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Saudara, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Nah, kekristenan juga sama. Kita menjadi pengikut, kita menjadi murid, kita melayani, saudara, kita terus sampai akhir. Jangan setengah-setengah, seperti Yosua. Setelah dia bekerja, dikatakan setiap telapak kakimu menginjak di mana tempat itu kuberikan kepadamu. Padahal Tuhan janji untuk semua, tapi sekuat kamu di mana? Ya itulah Tuhan berkati. Yosua terus berjalan perang sampai terakhir dia tua. Dia memberikannya kepada yang lainnya. Aku tetap mengikuti Tuhan. Walaupun sudah tua, sekarang tinggal penggantinya bagaimana. Jadi kalau ikut Tuhan, saudara, bahwa Tuhan memegang tangan kita, memegang hidup kita, saudara harus mengenal kasih-Nya, kuasa kebangkitannya. Dan bukan hanya itu, kita harus bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Mujizat itu menyembuhkan, memulihkan tubuh kita menjadi normal kembali. Tetapi kita lupa karakter sifat kita, hidup kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Orang mengejar mujizat, mengejar berkat supaya dia mempunyai kemampuan, kekayaan, dan sebagainya. Tapi orang lupa untuk menjadi serupa dengan Yesus. Oleh karena itu ada pelajarannya. Kembali ke ajaran Yesus. Dan kita harus punya karakter Kristus atau karakter Tuhan. Atau karakter Yesus. Itu perlu. Kita percaya mujizat, saya percaya kuasa ini. Dan kuasa tidak akan pernah berhenti, saya yakin. Tetapi yang saudara, kita yang perlu adalah komitmen kita. Yang perlu adalah bagaimana hidup kita kepada Tuhan. Menjadi serupa terus sampai akhir. Jadi di gereja mengajar orang itu punya komitmen. Punya kesetiaan, ketaatan terus sampai akhir. Soal mujizat itu pasti mengikuti terus. Soal berkat akan mengikuti. Gereja tidak berkata, kamu diberkati, kamu mujizat, kamu dapat jodoh. Selesai enggak tahu. Enggak. Kita berkata, kamu harus percaya Tuhan sungguh-sungguh. Kamu harus mencari Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati dia. Dan Tuhan tahu apa yang dibutuhkannya. Dan kalau dia sampai tua, dia ikut sungguh-sungguh, melayani, tidak sombong, tidak menjadi provokator. Tapi saudara, akhirnya apa? Dia akan tumbuh luar biasa. Dan kuasa Tuhan berhenti pada saat dia mati itu. Dan tetap kasihnya sampai kita sampai di surga. Kita lihat poin yang keempat, apa yang dikatakannya, yaitu ayat 25. Dan 26. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. 26. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Artinya di sini saudara, kita melihat perintah dan ketaatan. Kita harus mendapatkan perintah Tuhan. Dan kita harus punya ketaatan. Kita sudah mendapatkan pelajaran dari firman Allah. Namun kita belum, saudara, siap diperintah oleh firman itu. Kerap kali kita yang memerintah firman itu, saudara. Artinya kita menguasai firman, tapi kita tidak dikuasai firman. Itu yang celaka dalam hidup kita.
Kita mempelajari firman Allah, saudara. Namun kita tidak mau diperintah firman Allah itu. Sehingga saudara kalau kata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Kita baca, kita tahu firman itu. Tanpa sadar seharusnya firman itu memerintah kita. Supaya kita datang kepada Yesus. Dan kita menyerahkan segalanya. Dan kita menerima kelegaannya. Dan Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang. Karena bebanku ringan dan enak. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan tenang. Ada terus perintahnya, saudara. Nah, ayat itu tidak boleh cuma kita hafal. Terus kita tahu, oh Tuhan kau bisa nolong saya. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Segala beban saya diangkat, saudara. Tapi itu perintah, saudara, bukan perintah Tuhan. Saudara harus datang kepada Tuhan. Saudara harus menyerahkan hidupmu, kekhawatiranmu. Harus ambil bagian, kalau kamu susah hari ini sakit, ya jangan paksa harus sembuh hari ini, tapi mengucap syukur, nikmati itu. Saudara belajar rendah hati, lemah lembut, maka jiwa kita tenang. Jadi itulah perintah dan ketaatannya. Tapi kerap kali tanpa sadar, saudara, kita tidak melihat firman itu sebagai perintah yang harus kita taati. Tapi kerap kali hanya sebagai imbauan atau info, itu yang salah di dalam gereja. Sehingga akhirnya tanpa sadar kita mengajarnya jadi salah. Sehingga saudara lain dengan gereja di mana kita bergereja di tempat ini. Saya ingin supaya saudara menjadi tumbuh dewasa. Kalau umpama kita bicara mukjizat, saudara kita nggak bicara bagaimana dapat mukjizat. Kita harus cari tanah. Kita bawa, cari ludahnya pendeta, kita campur, tempelkan. Tidak seperti itu. Tapi kita sudah mengajar orang datang kepada Tuhan. Ya, supaya kita, saudara, sadar tangan Tuhan selalu menanti. Dan jangan sampai setelah diberkati, disembuhkan, berhenti di sana. Tetap ikuti Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, saudara, jangan kamu lihat kampung, langsung ke rumah. Itu artinya satu perintah, perlu ketaatan. Kenapa harus di rumah, kok enggak di kampung? Itu kerap kali kita seperti itu. Kenapa seperti ini? Kenapa kok enggak lewat kampung harus ke rumah? Alasannya apa Pak Pendeta? Saudara, padahal itu memang mungkin enggak ada alasan, mungkin ada alasan tertentu dari Tuhan juga. Karena Yesus membawa dia dari kampung, keluar kampung. Setelah sembuh, dia dibawakan ke kampung, supaya Tuhan terkenal, itu kan gaya kita. Tapi Tuhan tidak, bawa keluar kampung, disembuhkan, kembali ke rumah. Saudara, kamu harus dengar perintah dan taat. Jangan, karena Tuhan tidak mau saudara, kita ini memamerkan untuk melihat diri kita hebat. Tetapi kita belajar menjadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Baca semua firman Allah, itu jadikan sebuah perintah yang harus ditaati. Bukan sebuah info saja, bukan sebagai himbauan. Mari kita, saudara, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu ini. Supaya kami belajar tumbuh dewasa, mujizat itu ada ya dan amin. Dan kami akan menikmati, menerima kesembuhan, pemulihan itu dalam nama Yesus. Tapi terlebih itu kami ingin belajar Tuhan, bahwa kami ingin membawa orang datang kepada Yesus, bukan kepada diri kami sendiri. Kalau kami bersaksi, kami bawa orang datang kepada Tuhan. Tuhan, biarlah supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga Tuhan, supaya setiap kami menyadari Tuhan selalu mengetok, menanti setiap orang. Supaya setiap kami mau mencari Tuhan, berdoa, doa pagi, mencari firman, dalam persekutuan, tidak jemu-jemu karena Engkau menanti kami, bahkan kuasa-Mu tidak pernah berhenti Tuhan. Kerap kali kami yang memberhentikan sendiri, ketika kami diberkati, kami sembuh, kami menjadi sibuk, kami lupa, karena kami sudah menjadi provokator bukan motivator. Oleh karena itu Tuhan, biar kami membaca firman itu bukan satu himbauan, bukan satu informasi sejarah, tetapi satu perintah yang harus ditaati. Mari kita bangkit berdiri.
Ini awal saudara. Dari kita memulai ibadah kita. Saya ingin saudara mulai hari ini menetapkan hatimu sungguh-sungguh. Jangan jadikan ibadah itu satu rutinitas. Jangan selalu mendengarkan suara hatimu dan suara orang. Belajar untuk mendengarkan suara dari firman Allah, dari imanmu. Dan Tuhan dan Roh Kudus. Mari angkat ya. Saudara diberi kesempatan untuk berdoa sejenak. Tuhan memberkati setiap kami, menyucikan tangan kami semuanya. Layakkan kami masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Supaya Tuhan kami boleh menjadi serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan layakkan kami semuanya. Dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Pelan-pelan saya tunggu aja. Angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Sambil dengarkan firman Tuhan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Ucap syukur kepada Tuhan Allahmu. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur, syukur. Glory, haleluya, haleluya. Tuhan, kau lawat setiap umatmu. Kau jamah setiap kami dalam nama Yesus Kristus. Kau beri kekuatan kepada kami Tuhan. Supaya kami boleh mengikuti irama Tuhan. Mengikuti tuntunan Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Syukur, 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 syukur. Glory, haleluya. Mari saudara. Mulai hari ini tetapkan hatimu. Kuatkan hatimu. Belajar dengar-dengaran firman Allah. Ikuti perintah firman Allah dengan baik dan benar. Engkau akan melihat hasilnya dari Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Bicara kepada dirimu sendiri mulai hari ini. Aku akan mengikuti setiap firman Allah. Aku mau hidup di dalam firman Allah. Aku mau tekun di dalam firman Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak.
Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, diberi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka Tuhan, sampai kepada anak cucu mereka. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa kita dan bangkit naik surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kedua kali menjemput kita, dan Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Silakan duduk dulu saudara. Tuhan Yesus memberkati.